Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 2580 memaksa Tuan Gua King Feng, tepat ketika Li Fugui terdiam. Tanpa diduga, pemimpin Sekte Elang Langit berteriak kepada Li Fugui, "Tuan Lembah Li, kamu dapat mengeluarkan pil iblis di tubuh mereka, yang akan menghancurkan kultivasi mereka selama ribuan tahun. Jika kamu dapat menelan pil iblis milik pihak lain dan mencampurnya dengan vitalitas di tubuhmu, kamu dapat mengambil kultivasi mereka selama ribuan tahun." Penguasa Gua King Feng dan penguasa istana Qiandong tercengang sejenak. Kedua peri iblis itu tiba-tiba berbalik. Mereka semua memandang ke arah pemimpin Elang Langit yang melayang di udara di kejauhan. Pemimpin Sekte Elang Langit menatap dua peri iblis di depannya sambil setengah tersenyum. Setelah saling memandang, pemimpin Sky Eagle tersenyum dan berkata, "Saya katakan, kalian berdua, tidakkah kalian pikir saya seorang pengkhianat? Baiklah, hari ini, saya akan menghabisi pengkhianat ini sampai tuntas." Pada saat ini, butiran-butiran keringat telah muncul di dahi Master Gua King Feng. Mereka telah merencanakan segalanya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Tianying benar-benar akan memberi nasihat kepada Li Fugui, dan nasihat yang diberikannya sangat kejam. Mata Li Fugui berbinar secara alami. Dia segera bertanya kepada pemimpin Elang Langit, "Elang Langit, bisakah kau memberitahuku secara rinci?" Tianying belum berbicara. Penguasa istana Qiandong buru-buru berteriak pada Tianying, "Tianying, kau bajingan, kau mengkhianati klan iblis dan mengikuti Li Fugui. Kau sudah sangat tidak tahu malu. Bagaimana kau masih bisa memberinya nasihat?" Tianying mendengus dingin dan berkata kepada dua iblis abadi dengan serius, "Tuan Lembah Li adalah yang terpilih. Sebagai yang terpilih, bagaimana mungkin dia tidak memiliki lowongan untuk seorang abadi yang tersebar? Bahkan jika tidak ada lowongan untuk makhluk abadi yang tersebar, tidak ada seorang pun dari ras manusia yang telah memasuki dunia abadi selama ribuan tahun. Sekarang dengan kultivasi Guru Li, sudah pasti hanya masalah waktu baginya untuk memasuki dunia abadi. Begitu dia memasuki negeri dongeng, aku penasaran apakah dia hanya akan duduk diam dan menyaksikan mantan bawahannya tidak melakukan apapun." Tuan Qiandong menggertakkan giginya. Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Tianying, "Tianying, jangan bicara omong kosong dengan mereka dulu. Katakan saja padaku, bagaimana aku bisa memasukkan pil iblis ke dalam tubuh mereka?" Dua dewa iblis, penguasa Gua King Feng dan penguasa istana Qiandong, berteriak serempak, "Elang Langit, berhenti bicara." Tapi sekarang, bagaimana Elang Langit bisa mematuhi perintah mereka? Dia tidak mempedulikan kedua peri iblis itu, tetapi malah berkata kepada Li Fugui dengan serius, "Tuan Lembah Li, sebenarnya ini sangat sederhana. Anda hanya perlu memegang titik vital mereka, dan kemudian memukul dantian mereka. Maka pil iblis dalam tubuh mereka akan muncul secara alami di mulut mereka. Setelah Anda melihat pil iblis itu, Anda dapat mengeluarkannya dari mulut mereka. Tetapi apakah kamu ingin meminumnya atau tidak? Sebaiknya kamu menunggu sampai aku memberitahumu seberapa seriusnya hal itu sebelum kamu memutuskan." Li Fugui baru saja diejek oleh dua peri iblis dan merasa agak terhina. Tapi sekarang, dia tersenyum senang lagi, menatap kedua peri iblis di depannya dan berkata, "Dasar bajingan, kalian pencuri, haha. Apa kalian terkejut? Apa kalian terkejut? Apa kalian berencana untuk tunduk padaku sekarang? Atau apakah kalian ingin aku mengeluarkan pil iblis di tubuh kalian dan kemudian memperlakukan kalian sebagai hewan peliharaan dan mengurung kalian di kandang kecil?" Penguasa istana Qiandong berkulit gelap, dia berbalik dan menatap Master Gua King Feng,
King Feng, mengapa kamu masih berdiri di sana? Pergilah, beritahu dia bahwa pil iblis ini tidak semudah yang dikatakan Tianying. Tuan Gua King Feng berada dalam keadaan kebingungan. Jawaban, mengapa kamu tidak pergi? Penguasa istana Qiandong menepuk punggung penguasa Gua King Feng tanpa daya dan berkata terus terang, jika aku sepertimu, dan juga memiliki penutup kura-kura di tubuhku, aku pasti akan melangkah maju tanpa kau katakan apapun. Master Gua King Feng mengutuk, kamu memakai tempurung kura-kura, sedangkan aku memakai tempurung dewa. Penguasa istana Qiandong mengangguk dan berkata, ya, kau mengenakan cangkang dewa. Sebaiknya kau cepat-cepat, jangan biarkan dia mengambil nyawaku. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua sebaiknya berhenti berdebat. Jangan khawatir, karena kalian sudah memutuskan untuk tidak mengikutiku. Aku pasti akan mengeluarkan pil iblis di tubuh kalian hari ini. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui tersenyum pada Master Gua King Feng dan berkata, dasar bajingan, datanglah dulu sekarang. Penguasa Gua King Feng menggertakkan giginya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kemudian, dia kembali ke wujud aslinya dan berubah menjadi seekor kura-kura, menyembunyikan tubuhnya di dalam cangkang dewa, lalu berteriak kepada Li Fugui, anakku, hari ini kamu harus menghancurkan cangkang dewa berusia 1000 tahun ini dan langsung membunuhku, atau jangan sekali-kali mencoba mengambil pil iblis itu dariku hidup-hidup. Li Fugui melihat Master Gua King Feng yang telah berubah menjadi kura-kura. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sambil melangkah maju, dia berkata kepada Master Gua King Feng, mengapa kamu harus menderita dengan sia-sia? Bukankah lebih baik untuk menyerah padaku lebih awal? Mengapa kamu harus membuat keributan seperti itu? Berbicara tentang. Li Fugui terbang maju dengan cepat. Kemudian dia meraih salah satu sisi tempurung kura-kura milik Master Gua King Feng dan menggunakan tangan kirinya untuk mengorbankan darah naga 1000 palladium. Saat dia bergerak, dia tidak lupa tersenyum pada penguasa istana Qiandong dan berkata, dasar tikus pencuri, lihat baik-baik sekarang. Ketika Tuan Qiandong Mansion melihat Dragon Blood 1000 Palladium, dia tak kuasa menahan diri untuk menutupi punggungnya dengan tangannya. Benda ini, meskipun Li Fugui tidak menggunakannya untuk menusuknya, dia hanya melihatnya dan merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Li Fugui menggenggam erat Dragon Blood 1000 Palladium di tangannya. Sambil memegang Master Gua King Feng di tangan kirinya, dia berkata, kali ini aku tidak akan menggunakan kepala Palladium. Aku akan menggunakan gagangnya. Jika kepala Palladium masuk, haha, aku khawatir kamu akan mati karena kesenangan. Kata-katanya belum selesai. Li Fugui mengambil Dragon Blood 1000 Palladium, yang tampak seperti mainan anak-anak, dan menusukkannya langsung ke bagian belakang tempurung kura-kura. Setelah merasakan sakit yang tajam di bagian punggung, penguasa Gua King Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menjulurkan kepala kura-kuranya, membuka mulutnya, dan menjerit. Melihat ini, Lord Qiandong hanya menyipitkan matanya dan menonton secara diam-diam. Dia takut, saya sungguh takut, pikirkanlah tentang hal ini. Untungnya, saya pindah dari bawah tanah ke tanah tepat waktu. Ini akan terjadi jika gagal dipindahkan ke tanah tepat waktu. Sebaliknya, ia terus mengebor di bawah tanah. Li Fugui menggunakan trik yang sama yang dia gunakan pada penguasa Gua King Feng pada dirinya sendiri. Bagaimana dia akan buang air besar di masa mendatang? Ketika Hua Duo dan Ming Jie melihat bahwa Li Fugui benar-benar menggunakan metode ini untuk menghadapi penguasa Gua King Feng, kedua gadis itu tiba-tiba teringat semua yang pernah terjadi dengan Li Fugui di ranjang sebelumnya. Wajahnya memerah karena bunga persik,
Dia terus berpikir dalam benaknya bahwa Li Fugui adalah satu-satunya orang di dunia yang dapat menggunakan taktik ini dengan sangat terampil. Setelah Li Fugui berhasil membuat penguasa Gua King Feng memperlihatkan kepalanya, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum. Tuan King Feng, Anda sudah siap sekarang. Palladium 1000 darah naga di tanganku bisa tumbuh lebih besar atau lebih kecil. Sekarang setebal sumpit. Nanti aku akan mengubahnya menjadi bunga kuning. Hehe, lalu menjadi akar teratai. Jika Anda masih bisa bertahan, aku akan mengubahnya menjadi melon musim dingin. Keringat membasahi sekujur tubuh penguasa Qiandong Mansion. Tunggu sampai Li Fugui mengatakan ini. Kakinya melemah dan dia tidak dapat menahan diri untuk mundur. Penguasa Gua King Feng tidak akan pernah menyangka bahwa suatu hari keperawanannya akan direnggut oleh seorang anak berdarah naga 1000 palladium. Anak tak tahu malu, tak tahu malu. Li Fugui tidak peduli dengan rasa malu atau tidak. Bagaimanapun juga, benda di tanganku adalah peri iblis, bukan manusia. Di samping itu, bahkan jika itu manusia, jika pihak lain adalah seorang penjahat yang tidak termaafkan dan jatuh ke tangannya, tidak bisakah dia berbuat apapun kepadanya? Bukan? Besar, Li Fugui mengedarkan energi vital dalam tubuhnya. Sebelum dia mengucapkan kata besar, Dragon Blood Thousand Palladium di tangannya menjadi 2 kali lebih tebal. Tuan Gua King Feng memanjangkan kepalanya lebih jauh. Bola mata yang gelap berubah menjadi merah saat ini. Li Fugui terus berbicara pada dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku tidak bersikap kejam. Aku hanya membuatnya tumbuh sedikit, tidak secara langsung. Tuan Gua King Feng tidak dapat bertahan lagi. Dia takut Li Fugui benar-benar akan mengubah gagang naga darah 1000 palladium menjadi mentimun atau akar teratai. Dipaksa ke dalam situasi putus asa, dia hanya bisa memobilisasi energi iblis dalam tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat dia berubah wujud menjadi manusia, Li Fugui memanfaatkan kesempatan itu, mencengkeram titik vital punggung Master Gua King Feng, lalu mengumpulkan energi vitalnya dengan tangan kirinya dan meninju perut Master Gua King Feng dengan keras. Wow, Tuan Gua King Feng membuka mulutnya, dan pil iblis di dantiannya muncul di mulutnya, memancarkan cahaya ungu. 2 jari tangan kiri Li Fugui bagaikan tang bedah di tangan dokter bedah, yang dengan tepat menjepit pil iblis di mulut Master Gua King Feng, tepat pada saat pil iblis itu keluar dari mulut Master Gua King Feng. Tuan Gua King Feng bagaikan bola yang kempes. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kura-kura seukuran bantal. Pada saat ini, Dragon Blood Thousand Palladium juga telah mengecil, tetapi masih disisipkan di belakang Master Gua King Feng. Li Fugui memegang pil iblis di tangannya dan berjongkok di samping Master Gua King Feng. Dia pertama-tama mengumpulkan Dragon Blood Thousand Palladium, lalu menepuk tutup kura-kura milik Master Gua King Feng dan berkata sambil tersenyum, King Feng, kalian seharusnya setia kepada Ming Yu. Sayang sekali sekarang, setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui berdiri. Pil iblis di tangannya bagaikan bola besi panas membara, terus-menerus menghantam tangan Li Fugui, berusaha melepaskan diri dari belenggu Li Fugui. Bagaimanapun juga, benda ini merupakan akumulasi dari latihan para Master Gua King Feng selama ribuan tahun, jadi wajar saja jika tidak ada bedanya dengan benda biasa. Li Fugui mengerahkan seluruh tenaganya ke tangan kanannya, memegang erat pil ajaib itu. Dia berpura-pura tenang di permukaan dan bertanya kepada penguasa istana Qiandong di depannya, tikus pencuri, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin memuntahkan pil ajaib itu atas inisiatifmu sendiri, atau kamu ingin aku? Li Fugui belum selesai berbicara. Tuan istana Qiandong yang tadinya ketakutan,
akhirnya mengambil keputusan yang sama dengan Tianying. Dia mundur beberapa langkah karena takut dan gentar, lalu berkata kepada Li Fugui, "Guru Li, mohon tunggu sebentar." Sebelum Li Fugui sempat tersadar, dia melihat penguasa istana Qiandong berbalik dan terbang ke udara. Kemudian dia berkata kepada bawahan penguasa Gua King Feng dan puluhan ribu iblis dan monster di bawah komandonya sendiri, "Penguasa Gua King Feng dan para iblis dan monster di bawah komandoku, dengarkan perintahku. Mulai sekarang, kita akan mengikuti penguasa Lembah Li dan mematuhi perintahnya. Jika ada yang berani menentang perintahku, bahkan jika penguasa Lembah Li tidak membunuhmu, aku akan menghajarmu sampai berkeping-keping." Mendengar ini, Li Fugui akhirnya merasa jauh lebih tenang. Tetapi, untuk berjaga-jaga, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk memegang pil iblis di tangannya, dan mencibir pada penguasa rumah Qiandong di depannya dan berkata, "Dasar tikus pencuri, kau licik. Sekarang setelah aku mengambil pil iblis dari penguasa Gua King Feng, apakah kau masih ingin tunduk padaku sekarang?" Tuan Qiandong menitikkan air mata. Dia berlutut di hadapan Li Fugui dan berkata, "Guru Li, mohon ampuni dosa-dosa saya. Saya tidak tahu Anda memiliki cara seperti itu. Jika saya tahu, bagaimana saya bisa melawan Anda? Jangan takut juga, aku akan mengingkari janjiku. Karena aku bisa menyatakan kesetiaanku kepadamu di hadapan semua bawahanku. Mustahil bagiku untuk terus mengkhianatimu di hadapan bawahanku seperti sebelumnya." Li Fugui masih merasa tidak yakin berurusan dengan manusia. Dia dapat menggunakan kekuatan pikirannya untuk melihat pikiran orang lain. Tetapi kekuatan mental tidak berpengaruh sama sekali pada monster. Untung, tepat ketika dia tidak tahu apakah harus membuang pil iblis di tangannya, mengambil pil iblis di tubuh Qiandong Mansion, atau memilih membiarkan penguasa Qiandong Mansion mengikutinya, Tianying sepertinya melihat situasi Li Fugui saat ini. Kemudian dia terbang di depan Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, Anda dapat yakin bahwa begitu kami, anggota klan iblis, membuat keputusan, kami tidak akan pernah menarik kembali kata-kata kami. Karena Tuan Qiandong Mansion bertekad untuk tunduk padamu, dia secara alami akan mematuhimu di masa depan." Li Fugui masih lebih percaya pada Tianying. Mendengar pihak lain mengatakan ini, dia akhirnya merasa jauh lebih lega. Setelah rileks, dia bertanya pada Tianying, "Tianying, seberapa banyak yang dia ketahui tentang situasi pil iblis?" Tianying memahami pikiran Li Fugui dan cepat-cepat menjawab, "Aku tahu, dia tentu tahu." Li Fugui mengangguk, lalu berkata kepada penguasa istana Qiandong, "Ikutlah denganku sekarang." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui terbang ke udara. Lord Qiandong Mansion mungkin menyadari bahwa Li Fugui sedang tidak enak badan karena dia memegang pil iblis di tubuh Lord Gua King Feng. Jadi dia berubah menjadi bola energi iblis dan mengikuti Li Fugui. Dalam sekejap, keduanya muncul 1000 meter jauhnya. Baru saja mendarat, Li Fugui bertanya kepada penguasa istana Qiandong di depannya, "Cepat katakan padaku, bagaimana cara terbaik untuk menghadapi pil iblis ini?" Tuan Qiandong memandang tangan kanan Li Fugui. Meskipun tangan kanan Li Fugui saat ini terbungkus dalam bola energi emas, energi iblis ungu terus-menerus menyerang dari energi tersebut. "Tuan Li, kalau saja Anda berasal dari klan iblis kami, Anda bisa menelan pil iblis ini dan merampas kultivasi 1000 tahun milik pihak lain. Tapi kamu bukan dari klan iblis kami. Jika kamu bisa mengendalikan pil iblis ini dan mengubah energi iblis menjadi energi vital, kamu juga bisa mengambil kultivasi 1000 tahun milik orang lain. Tetapi jika Anda tidak mampu mengubah energi iblis menjadi energi vital, maka energi iblis ras iblis yang telah ada selama ribuan tahun akan terjalin dengan energi vital dalam tubuh Anda.
Seiring berjalannya waktu, Anda akan mati karena terjerat kedua kekuatan ini. Setelah kamu mati, vitalitas dalam tubuhmu akan diserap oleh pil iblis. Li Fugui sekarang mengerti mengapa Tianying menyuruhnya untuk tidak terburu-buru menelan pil iblis setelah mendapatkannya, tetapi menunggu sampai dia menganalisis kepentingan yang terlibat sebelum menelannya. Sepertinya begitu sekarang, pil iblis ini tidak semudah menelannya saja. Memikirkan hal ini, Li Fugui menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, dia bertanya kepada penguasa istana Qiandong, "Kalau begitu, menurutmu, dengan kekuatanku saat ini, bisakah aku mengubah energi iblis dalam pil iblis ini menjadi energi vital?" Penguasa istana Qiandong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, kecuali ya." Setelah mengatakan ini, Tuan Qiandong tiba-tiba berhenti. Li Fugui merasa dia tidak bisa lagi memegang pil iblis di tangannya. Dia buru-buru berkata kepada penguasa istana Qiandong, "Apalagi yang kau tunggu sekarang? Jangan ragu-ragu di hadapanku. Katakan saja apapun yang ingin kau katakan." Bersambung.